apa sih sebenarnya Sitala dan kenapa harus dipuja, apalagi dengan pancorannya kok di utara ngadep selatan. Kemudian Om Swastiastu, selamat siang. Hari ini hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 pukul setengah 3 sore waktu Bali. Kali ini saya akan membahas sedikit lagi tentang sosok Dewi Sitala. Dewi Sitala itu sendiri muncul dalam banyak sastra Hindu, antara lain 1. Skanda Purana, paling banyak ini ya di Skanda Purana, kemudian di Bajana Rahasya, kemudian di Brihad Bhagavatamrita. Nah, ada juga yang khusus menceritakan tentang Sitala, kehidupan Sitala dirangkum dalam sastra bernama Trisasti Salaka Purusa Carita. Kemudian yang kelima adalah Rasa Jalanidi. Ini kelima sastra ini yang mayoritas membahas tentang Dewi Sitala. Nah, mengenai Dewi Sitala itu sendiri yang dikatakan di berbagai referensi sastra. Nah, kembali kita melihat subpokok, bukan figur Sitalanya sebagai emanasi Durganya, tetapi fungsi dari tirta yang dibawa oleh Sitalanya yang sifatnya adalah dingin. Sementara elemen dari air, tirta, efek dingin, itu adalah letak dari sisi utara atau perwakilan dari Betara Wisnu, simbol sebagai Sang Hyang Tirta atau Sang Hyang Toya. Nah, kemudian disebutkan lagi pada ayat 22, dengan menyembah Dewi Sitala itu, seorang yang terpelajar akan terbebas dari segala dosa. Nah,
Apa fungsi keduanya? Fungsi dari Dewi Sitala ini ketika dipuja bukan hanya untuk menetralisir sakit. Ternyata dia adalah Dewi pembawa rahmat bagi mereka yang sedang dalam tahap belajar. Siswa, sisya, kalau dalam Dharma disebut sisya, sebagai salah satu media untuk penebusan dosa, peleburan dosa, pembebasan dari dosa. Nah, dengan memuja Dewi Sitala, kemudian letaknya ada di utara, ini diharapkan para pelajar itu akan melakukan prosesi pembersihan diri dengan tirta yang dikeluarkan oleh Dewi Sitala. Kemudian masih di bab 8 bagian 8 Skanda Purana, Ayodhya Mahamudya, Radikunda dan tirta suci lainnya, ayat 23-nya dikatakan ketika ada wabah cacar, ibadah harus dilakukan oleh laki-laki. Ini akan membantu meledakkan adanya wabah. Nah, kenapa harus laki-laki? Karena laki-laki yang dianggap lebih sempurna keberadaannya dari dosa. Karena dosa dalam agama Hindu ya, itu dosa karena badan sendiri, dalam arti perempuan kan mengalami bulanan ya, menstrual, kemudian melahirkan. Potensi-potensi ini yang dianggap akan menghambat kesakralannya, nilainya ini. Tapi ketentuan lain mungkin dibahas di ayat selanjutnya ya. Ini loh poinnya ada 3. 1 tadi mengatakan di sebelah utara, kemudian memuja Dewi Sitala adalah salah satu upaya untuk pembebasan dari dosa untuk mereka yang kaum terpelajar. Ini sudah jelas. Yang dibidik dari awal adalah kaum-kaum yang terpelajar dalam arti menekuni sastra. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah Skanda Purana bagian 8 dan bab 10 tentang ziarah di Ayodhya. Ini secara spesifik lagi Begawan Vyasa atau Krishna Dwapayana bertanya kepada Resi Agastya. Dia bertanya bagaimana dengan melakukan manasatirta, orang yang sedang dalam belajar atau seorang pendeta ya melakukan mandi suci bisa kemudian dikatakan bebas dari dosa. Nah, kemudian dikatakan oleh Resi Agastya bahwa seorang penyembah yang dikatakan cerdas dan bijaksana harus bangun pagi-pagi dan mandi di pertemuan itu. Di pertemuan itu maksudnya di kolam itu ya. Jadi ketika pagi hari itu digambarkan bahwa para pelajar, para Brahmana itu kumpul di situ. Nah, kemudian mereka mengadakan seperti ritual seperti itu. Nah, setelah mengunjungi Wisnu Hari, ia dikatakan harus mandi di Brahma Kunda. Ya, Brahma Kunda. Jadi syarat seorang pelajar atau orang suci bisa dikatakan melakukan mandi suci dan mengalami proses pemurnian manakala ia sudah mengambil prosesi Wisnu Hari, menghadap Wisnu Hari dalam arti utara ya, menghadap ke utara ke tempat tirta itu. Kemudian ia mandi di Brahma Kunda. Kunda adalah kolam bertingkat ya.
ada anak tangganya, ada undak-undagannya, bawah, tengah, atas, seperti saya bilang kemarin, konsepsi dari mandalanya ya. Apa sih itu Brahma Kunda? Brahma Kunda adalah tempat pemujaan yang dimana disetanakan Dewa Brahma sebagai dewa utamanya di situ. Makanya saya tidak heran ketika ditemukan ada patung Brahma tanpa siwa. Ya, konsepsi inilah yang mendasari perwujudan Sitala, perwujudan pemujaan Brahma. Kemudian letaknya di utara, pintu masuknya dari selatan sudah jelas, itu adalah konsep dari Kunda dari Brahma, arah selatan masuknya. Kemudian saya mengatakan konsepsinya adalah era Siwa Buddha. Kenapa? Karena Sitala adalah sosok Durga yang dipuja oleh kaum tantrik, Siwa tantrik ya. Kemudian kisah Sitala juga berhubungan dengan Bhairawa. Ada juga sosok dari Skanda Purana disebutkan adanya sosok dari Begawan Vyasa atau Krishna Dwipayana dengan sosok Agastya. Ini adalah dua purohita atau pendeta dari agama Buddha, Wisnu ya, dan Siwa. Ini makanya dikatakan Siwa Buddha, bukan Buddha ya, Siwa Buddha. Buddha itu dari kata Bodham. Itu lebih kepada ajaran bumi ya, ajaran ibu, ajaran mula-mula sebelumnya. Nah, Bodha sendiri ini adalah awatara dari Wisnu, Kabodhan. Nah, makanya disebutlah istilah kemudian adalah Kabujangga atau Kasugatan, Siwa Buddha, karena lidah kita menyebutnya sekarang seperti itu. Biasa.